di matamu, Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku tinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yang dapat ku percaya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Kita hendak bersama-sama kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Bersyukur kalau hari ini Engkau perkenankan kami bangun dari tidur kami semalam. Engkau perkenankan kami untuk memenuhi tugas panggilan Tuhan. Engkau perkenankan untuk bersama-sama beraktivitas, berkarya, berpelayanan di tengah kehidupan dunia ini.
Tetapi sebelum kami bersama-sama mengawali hari-hari kami hendak bersama-sama duduk diam tenang di hadapan Tuhan, mendengar sapaan Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Mampukan kami ya Tuhan membuka hati, pemikiran dan kehidupan kami tertuju kepada firman itu. Mampukan kami menyimpannya dengan baik, dan mampukan kami mencoba untuk melakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama mencermati firman yang tertulis dalam Mazmur 94. Mazmur 94, saya akan membaca ayat atau bait yang ke-16 sampai 19, tetapi nanti kita akan konsentrasi pada ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat atau bait yang ke-16 sampai 19 demikian. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Perkenankan Ibu Bapak, saya membaca ulang bagian yang ke-19 untuk boleh kita cermati secara khusus. Mazmur 94 bait yang ke-19 demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam kehidupan kita seringkali muncul percakapan? Atau begini deh, ketika saya mengunjungi seorang ibu yang sudah tiyuswa, lalu ibu ini dalam kondisi gerah. Saya berkunjung ke sana dan ada satu momen ketika saya matur, sing digalih nopo? Apa sih yang dipikirkan sehingga ibu mengalami sakit? Atau seringkali kita juga mendengar ungkapan, mbok yo wis ora usah dipikir, wong wis gede tuwa. Atau yang lain, ojo kakean pikiran. Lalu apa tanggapannya, saudara? Tanggapan yang saya peroleh juga bermacam-macam. Lah, gimana ndak mikir? Wong saya diberi pikiran oleh Tuhan. Gimana tidak mikir kalau itu di depan mata? Gimana saya tidak mikir karena itu anak-anak saya? Gimana tidak mikir kalau di dalam tubuh saya kok ada penyakit itu tidak sembuh-sembuh, dan nampaknya Tuhan juga belum memberikan pertolongan kepadaku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, betul. Manusia tidak akan pernah terlepas dari berpikir. Karena bagaimanapun juga manusia itu diberi akal budi oleh Tuhan, diberi pemikiran oleh Tuhan, sehingga sempurnalah kehidupan kita ketika manusia masih mampu berpikir. Artinya kita masih sehat. Dan yang menjadi pertanyaan, kadangkala pemikiran itu mengganjal di dalam hati kita. Pikiran itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita putus asa, membuat kita enggan untuk melakukan banyak perkara. Karena bagaimanapun juga pemikiran itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan manusia lebih cenderung berpikir hal-hal yang memberatkan atau berpikir negatif dalam kehidupannya. Apapun itu. Yang memenuhi pikiran kita adalah segala sesuatu yang jelek. Ya tadi yang lalu membuat kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan. Bahkan ketika pikiran kita jelek, yang muncul berikutnya adalah pemikiran-pemikiran berikutnya yang jahat, yang jelek juga.
Saya hanya mengandaikan loh ya, ini hanya mengandaikan saja. Di dalam salah satu episode, ada seorang yang bernama Reno dan ada seorang perempuan bernama Ayu. Reno ini sangat menyayangi Ayu. Tetapi ketika Ayu memiliki hubungan dengan Andrew, Reno ini tidak terima. Sampai dengan episode yang sekarang ini, Reno masih memiliki pemikiran bahwa Ayu jangan sampai dia berhubungan dengan orang lain. Sehingga apa yang aku pikirkan berikutnya, cara-cara supaya aku bisa melenyapkan hambatan-hambatan itu. Dia melenyapkan Andrew. Dia membunuh Andrew. Dia merotoli sepeda motor yang dipakai untuk Andrew. Dia membuat orang lain tidak tahu kalau itulah yang dilakukan, direncanakan dalam hidupnya. Ketika lalu episode berikutnya dia mengetahui ada orang kok yang mirip persis dengan Andrew, yang notabene itu adalah kembaran Andrew yang bernama Daniel. Dia lalu berusaha untuk membunuhnya, untuk melenyapkannya. Dia nabrak dengan mobilnya. Dia mencoba untuk menutupi perbuatannya supaya orang lain tidak tahu bahwa dialah yang nabrak. Ketika si Daniel ini berada di rumah sakit, dia ngejar di rumah sakit mana dia dirawat. Tujuannya apa? Untuk membunuh. Ketika lalu dari rumah sakit ini diambil oleh keluarganya, entah ditaruh di mana. Lalu dia mencari informasi nih. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain sampai akhirnya dia menemukan nama Daniel. Ketika dia kunjungi, dia mau membunuhnya. Sudah angkat tangan untuk ngantemi yang namanya Daniel itu. Ternyata setelah Daniel berbalik, tiba itu wonge sing dimaksudke. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia melakukan itu semua dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran jahat. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan melalui penulis pemazmur, melalui penulis mazmur. Artinya pemazmur dong. Mulai dari ayatnya yang ke-16 itu loh. Kita diingatkan, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat, siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada pertanyaan yang seperti itu. Kadangkala kita mengalami perjalanan kehidupan berbenturan dengan orang-orang yang tidak baik-baik saja. Sehingga itu yang kadangkala lalu memenuhi pemikiran kita. Iki piye carane? Kok aku mesti ketemu karo wong jahat? Padahal sebenarnya di balik kesadaran kita, di bawah sadar kita, ayat 17 ini menjadi patokan. Kita ada itu karena Tuhan. Artinya saat orang tua kita menjalin hubungan asmara, lalu muncullah kita di dalam kandungan. Itu bukan karena manusia loh, jangan salah. Loh, kuwi kok pintere wong lanang karo wong wadon. Jangan salah, saudara. Ada banyak orang yang mengupayakan itu, tetapi belum berhasil. Itu kehendak Tuhan. Ketika kita lahir dengan jalan yang seperti apapun, normal, sesar, itu juga karena Tuhan. Jangan salah. Pertumbuhan kita dari 0 sampai dengan sekarang ini, kalau saya 56 tahun, memasuki masa 56 tahun, jangan katakan itu karena obat-obatan, karena saya mampu menjaga kesehatan, karena saya seringkali berolahraga, karena saya minum vitamin, karena itu kepandaian saya untuk menghindari berbagai macam mara bahaya. Enggak. Kalau toh itu terjadinya mungkin ya saya membayangkan hanya 25%-nya. 75%-nya itu adalah kehendak Tuhan. Dan jangan pernah harapkan bahwa kehidupan kita memang baik-baik saja.
Bahkan ada satu topik di dalam pendidikan agama Kristen di kelas 11 ketika membicarakan ku cinta keluarga Tuhan. Nama tokohnya saya lupa, tetapi dia mengatakan ketika seorang anak sudah mau lahir di atas muka bumi, dia harus berinteraksi, dia siap berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain kan bukan hanya orang-orang yang baik-baik saja, orang tuanya, bapak ibunya, kakak adiknya, tetapi berinteraksi dengan dunia pada masa kini, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan warna, dunia yang penuh dengan pernak-perniknya itu. Tetapi yakinlah bahwa dunia yang penuh dengan segala sesuatunya itu, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Percaya itu. Oke, ada orang yang tidak suka sama aku, orang yang mau membunuh aku, orang yang mereka-rekakan kejahatan kepadaku, tetapi aku ini milik Tuhan. Sehingga kita berserah kepada Tuhan. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Pemikiran negatif lagi tuh. Aduh, kok kayak ini ya? Gue kayak ini ya? Sehingga di ayat yang ke-19 atau bait yang ke-19 kita diteguhkan gitu loh. Diteguhkan di sana apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Tadi loh sudah mikirnya manteng banget. Mungkin kita panik menghadapi segala sesuatunya. Diingatkan kepada kita, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Ayo, ketika kita sudah berpikirnya itu sudah mentok gitu, atau sebelum mentok lah, kita lalu lari kepada Tuhan. Engkau kok yang memiliki kehidupanku. Engkau kok yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupku. Engkau kok yang menghiburkan setiap keluh kesahku, kesusahanku, penderitaanku. Engkau kok yang memberi kekuatan ketika aku lemah tak berdaya. Orang lain, tadi loh saya matur 25%-nya saja. Yang 25% itu kadangkala malah tidak berdaya guna toh. Kita mencari penghiburan ke orang lain supaya pemikiran kita menjadi lerem. Malah orang lain juga curhat sama kita. Lah, dening pada ya. Iya kan? Ya kan lebih baik kita lari kepada Tuhan saja. Kita mengadu, mengeluh kepada Tuhan di dalam doa kita. Setiap kali pemikiran-pemikiran jelek itu datang, mbok ya kita tangkal. Ya yang paling sederhana kan doa Bapa kami, kenapa kita tidak doa Bapa kami? Mikir jelek. Aduh, kok ono wong kayane arep nyelakai aku ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Supaya pemikiran-pemikiran jelek itu tidak menguasai kita. Yang menguasai kita adalah doa Bapa kami, itu artinya penyerahan diri kita kepada Tuhan secara utuh. Biarkan Tuhan yang bertindak karena Dia yang punya kuasa atas hidup kita kok. Biarkan Dia yang bertanggung jawab atas kita, sebab Dialah yang sudah menciptakan kita dan menempatkan kita di mana kita sekarang ini berada. Ya tentu tidak lalu pasif. Kita harus berusaha toh, gitu loh. Kita harus juga melakukan apa yang Allah pengen dari hidup kita. Ketika pemikiran-pemikiran jelek itu datang, bukankah dengan nyanyian, dengan pujian lalu kita menjadi tenang? Hanya dekat padamu Bapa, jiwaku pun tenang. Loh, iya kan? Dilagokke wae. Sehingga pemikiran-pemikiran jelek, pemikiran-pemikiran negatif itu segera sirna dari kehidupan kita.
Jangan pernah biarkan pemikiran-pemikiran itu memenuhi otak kita. Hati-hati loh. Kalau itu sudah mentok, otak kita sudah tidak bisa lagi nampung, ntar malah jadi stroke. Jantung kita kena. Kalau sudah begitu, bisa jadi loh bangsal kejiwaan kita tempati. Kembali lagi, ayo slow saja menghadapi hari-hari Tuhan atau perjalanan kehidupan kita, nyantai. Nderimo ing pandum tetapi juga ndak pasif ya. Atau sareh. Wis lah dilakoni baen. Kayak air itu loh yang di kali, di sungai. Ada kalanya dia mengalir, lalu ada riak-riak kecil. Tetapi ada kalanya dia berbenturan dengan batu. Tapi toh air itu sampai juga ke laut gitu loh. Lah begitupun dengan kehidupan kita. Sama sebetulnya. Ada benturan-benturan yang kecil, tapi ada benturan-benturan yang gede. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kembali saya menegaskan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Sungguh kami tak berdaya, kami lemah, kami rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi kami percaya saat semuanya boleh kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak bagi kami. Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan berjuang bersama-sama dengan kami, Tuhan akan melawat kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Itu pasti. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berserah penuh akan kasih setiamu, dan jangan pernah tinggalkan kami sendirian. Kami berharap Tuhan senantiasa ada bagi kami. Engkaulah yang menguasai dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, bahkan Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan Engkau juga yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk saudara kami terkasih David Dian Triyono, yang kemarin sore mengalami kecelakaan, tetapi sudah mendapatkan penanganan dokter. Biarlah Tuhan juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga dia boleh pulih kembali, boleh beraktivitas kembali, boleh melayani Engkau kembali di tempat di mana Tuhan tugaskan saudara David untuk melayani Engkau di tengah kehidupan masyarakat. Kami mempercayakan kasepuan-kasepuan kami juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Semakin ringkih, semakin tak berdaya secara fisik, tetapi tentu secara iman mereka semakin berakar, semakin dibangun, semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga sampai akhirnya nanti ketika kembali ke hadapan Tuhan, mereka dalam kondisi kudus adanya. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang berhimpun pada saat ini, setiap keluarga yang telah Engkau tempatkan di atas muka bumi, yang mempercayakan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga menyertai sepanjang kehidupan mereka. Sehingga ada saling silih asuh, silih asih, silih asah di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fungsi dalam kehidupan keluarga, Tuhanlah yang memampukan menjalani semuanya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan kehidupan gereja milik Tuhan di GKJ Purbalingga ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Upaya rencana untuk menghadirkan pendeta baru di tengah-tengah kehidupan jemaat, Tuhan sendiri yang memberikan jawab pada akhirnya nanti. Sehingga kami boleh memiliki seorang pendeta baru yang mampu ngemong, mampu ngayomi, mampu melayani jemaat-Mu di GKJ Purbalingga dengan lebih serius lagi, lebih mengasihi, lebih melayani. Kami juga berdoa rencana untuk sidang ke-81 Klasis Banyumas Utara. Tuhan juga berkarya, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh tertata, boleh berjalan dengan baik seiring seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami utuh ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami.
Dosa pelanggaran kesalahan kami selama kami berbakti, biarlah Tuhan ampuni. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami. Kami hendak melanjutkan hidup pemberian Tuhan dengan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menata dan menyertai sepanjang perjuangan hidup kami. Inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku tanganku dipegang